Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah cahaya hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kegalauan, dalam ketidakpastian, dalam kekhawatiran, dalam keadaan yang serba mencekam, dalam kegagalan membangun suatu yang ideal, bagaimana seseorang masih berani menaruh harapan bahkan pada Tuhan? Sangat konkretnya begini. Pernahkah Anda secara tidak langsung meragukan kuasa dan kekuatan Allah ketika nyatanya hidup yang Anda sedang hadapi adalah kepahitan dan derita? Wujudnya macam-macam. Derita fisik, sakit. Derita mental, ditekan atau tertekan. Derita ekonomis, usahanya bangkrut, ora ono batine, keporo rugi. Derita relasional, dijodak konco, dibully dan sebagainya. Bahkan di tengah keluarga intinya, di komunitasnya, dan masih berharap pada Allah. Seringkali secara praktis tidak begitu. Kita tidak lari kepada Tuhan, tetapi kepada yang bukan Tuhan tentu saja. Menyelesaikan perkaranya sendiri, gitu kan? Mencari kekuatan lain. Sangat mungkin kalau Anda dalam pengalaman hidup itu merasakan begitu eksistensial, begitu nyata, begitu konkret dialami, bahwa ada saat di mana kita sulit, tersudut, sakit, penuh derita. Anda seperti Ayub, seperti para murid, seperti setiap pribadi mengalaminya. Jadi poin pertama yang ingin saya katakan, kalau Anda dalam keadaan seperti itu, Anda tidak sendirian. Ketika Anda sedang merasa sangat pedih, banyak orang mengalami kepedihan. Ketika Anda merasa sedang sakit dan down, banyak orang mengalaminya juga. Ketika Anda sedang sungguh putus asa karena ditinggalkan oleh seorang yang dicintainya, setiap pribadi mengalami itu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub adalah teladan hidup beriman. Dalam satu aspek, saleh, suci, tetapi penuh penderitaan, diolok-olok dan dibully oleh orang lain,
dan berharap pada Tuhan, dan seolah-olah Tuhan tidak adil, tidak fair pada dia yang saleh mengabdi Tuhan itu. Itu Ayub. Ayub diceritakan dalam perjalanan sejarah keselamatan yang panjang. Dari 1300 sebelum Masehi sampai hampir zaman Yesus, selalu orang menyebut nama Ayub untuk memberi kekuatan ketika seseorang sedang menderita. Maka poin yang kedua, saya ingin mengajak Anda masing-masing, hai Anda orang beriman, hai Anda yang mempunyai Alkitab, sisihkan waktu untuk membaca kitab Ayub. Dan Anda nanti akan memperoleh kekuatan yang dahsyat di dalam kehidupan. Bahwa kehidupan itu tidak putus dengan kegagalan. Bahwa Allah itu selalu hadir dan menyertai dalam kesulitan dan solutif. Allah yang memberi solusi menurut kehendaknya. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ayub adalah refleksi pribadi seorang Ayub yang saleh dan suci. Dan menurut kultur waktu itu, orang yang berkenan pada Allah terbukti dengan hidup yang sehat, dengan umur yang panjang, dengan kekayaan yang berlimpah, dengan persahabatan yang baik, dengan status sosial yang tinggi. Sementara sakit, bangkrut, nganggur, miskin, penuh derita, itu hukuman Allah. Pasti orang itu penuh dosa. Tetapi pengalaman Ayub adalah pengalaman yang sebaliknya. Baik, suci, semua dilakukan, dan tetap berpenyakit kusta, dan tetap bangkrut usahanya, dan tetap diolok-olok orang, dan setiap kali usaha baiknya gagal. Sehingga ia kemudian merefleksikan hidupnya, Tuhan, Engkau ada di mana? Mana kuasamu? Aku dicibir, aku dibully, aku ditertawakan, aku diolok-olok, hidupku serba susah, aku menderita. Di mana Engkau Tuhan? Kuasamu ada di mana? Dan bacaan pertama adalah jawaban Tuhan terhadap Ayub. Pangeran paring wangsulan marang Ayub, sapa kang bendung samudra mawa gejlik lawang? Siapa yang membendung samudra, lautan, dengan pintu air? Nalika mulak-mulak gegirisi lair saka biyunge, ketika meluap-luap lahir dari rahimnya. Nalika ndak kemuli mega minangka panggonane, ketika aku menyelimuti mendung di tempatnya, lan kaya bayi ndak gendong mawa mendung, dan seperti bayi yang aku gendong dengan awan. Siapa yang kurang care terhadap umatnya, terhadap miliknya? Dan Tuhan menyatakan itu. Nalika ndak tetepake wates-watese lan ndak pasangi kunci palang lan gejlik lawang, aku kang ngendika tekan kene wae aja diteruske. Ana ing kene ombak alunmu kang angkuh bakal pecah. Saudari-saudara, Tuhan mengatakan kepada ayat, ayo stop, jangan terlalu banyak mengeluh, jangan sombong. Aku memeliharamu, aku menjadi penjagamu, aku menjadi perisaimu, aku ada dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan ada di dalam hidup saudara-saudara, Tuhan menjamin pemeliharaan kita. Amin. Ini luar biasa. Dan itu pengalaman iman umat Israel. Sehingga direfleksikan dalam kitab suci. Maka poin yang keempat yang ingin saya katakan adalah Tuhan selalu hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan itu memberi solusi. Tuhan yang solutif dalam kehidupan setiap pribadi. Dan itu tanpa kekecualian.
Tanpa bisa orang mengatakan, iya Romo terhadap semua orang, tapi bukan saya. Karena saya penuh dosa. Enggak juga dengan kamu. Enggak Romo, tapi bukan dengan saya. Karena saya tidak pernah berdoa. Enggak, kamu pun diperhatikan, kamu miliknya. Tapi bukan dengan saya Romo, karena saya sudah lari dari Tuhan. Enggak, kamu dipanggil untuk kembali. Tetapi rasanya aku sudah berusaha dan tidak ada pemecahan dalam hidup saya Romo. Enggak, Tuhan akan membangun bangunan baru dalam kehidupanmu. Bangunan yang lebih indah. Saudari-saudara, para murid mengalami hal yang sama. Mereka bimbang dan mereka ragu-ragu, Tuhan di mana kuasamu? Dengan cerita tentang badai yang mengombang-ambingkan sampan mereka, perahu mereka. Dan didapati Tuhan Yesus tidur di buritan. Sehingga para murid teriak-teriak, Tuhan Engkau tidak peduli pada nasib kami, kita hampir karam. Mungkin seruan yang sama kita batinkan dan kita pendam dalam-dalam karena kita tidak merasa tidak layak untuk memprotes, untuk berontak, untuk bertanya pada Tuhan, Tuhan Engkau di mana? Aku sungguh sudah berat menghadapi masalah hidupku, tetapi seolah-olah Engkau tidak menolong aku. Ketika badai hampir menenggelamkan perahu dan para murid berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dengan tenang menghardik badai itu. Wis meneng, diamlah, tenang. Dan ternyata samudra yang menggelora itu tenang. Dan selamatlah para murid. Saudari-saudara, sekali lagi poin yang kelima ingin menandaskan poin yang keempat. Tuhan menyertai. Walaupun kita merasa menduga Gusti sare, nyatanya Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur, walaupun physically tidur. Tetapi Allah yang menyertai adalah Allah yang menjamin aku dituntun ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, ke padang yang luas, kesegaran hidup dan kelegaan. Maka saudari-saudara, pesan hari ini adalah jangan pernah merasa takut untuk mengkomunikasikan segala kesusahan, kekhawatiran kita pada Allah. Dan ingat, yakinilah Allah tidak sedang tidur, sehingganya yang penting karena nyatanya Tuhan Yesus tidur di buritan, sehingga hidup kita selalu dipelihara dalam perisainya. Maka ayo berani dalam masa yang sangat sulit hari-hari ini, sampai gereja pun sekarang tidak mengadakan perjumpaan tatap muka, ini kita online. Kita tetap berharap pada kuasa Allah yang melindungi kita, yang memulihkan mereka yang sakit, yang menerima mereka yang meninggal, yang mengusir corona dari kehidupan kita. Amin.